Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan. Hadis yang ke-24 ini. Dan ini hadis yang terakhir di bab ini. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-khalah bimanzilatil bibi, khalah itu bibi dari pihak ibu. Al-khalah bimanzilatil bibi dari pihak ibu itu sederajat dengan ibu. Bimanzilatil sederajat dengan ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga oleh Imam At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis sahih. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalah bimanzilatil bibi dari pihak ibu itu sama dengan ibu. Pernyataan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lebih lengkapnya, yaitu ketika sepulang umroh qada tahun ke-7 Hijriyah, Rasulullah dan para sahabat melaksanakan umroh qada. Kenapa disebut umroh qada? Karena tahun sebelumnya, tahun ke-6 Hijriyah, di bulan Dzulqa'dah Rasulullah hendak berangkat umroh dengan para sahabat, tapi dihalang-halangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Sudah hampir sampai di Mekah. Sehingga peristiwa tersebut yang kita kenal kemudian dengan peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum muslimin tidak boleh masuk ke Mekah dan dibolehkan oleh mereka masuk ke Mekah tahun depannya. Maka kaum muslimin langsung tahallul setelah 3 hari terlebih dahulu berkemah di Hudaybiyah ini, bertahalul lalu kembali lagi ke Madinah. Kemudian tahun depannya mereka bisa umroh masuk ke Mekah. Nah, setelah beberapa hari di Mekah, kaum muslimin bermaksud untuk kembali ke Madinah. Lalu ada anak kecil yang mendekati Ali bin Abi Thalib. Anak kecil ini mengatakan, ya Ami, wahai pamanku, wahai pamanku. Nah, rupanya anak kecil ini adalah anak dari Hamzah bin Abdul Muthalib, yang Hamzahnya sendiri sudah mati syahid di perang Uhud di tahun ke-3 Hijriyah. Ini tinggal di Mekah dengan ibunya. Ibunya yang bernama, siapa ibunya? Salma binti Asma binti Umais. Dia memanggil Ali bin Abi Thalib dengan wahai pamanku, wahai pamanku. Padahal sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu apanya? Ini anak dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Kalau Ali bin Abi Thalib itu apanya anak ini? Sepupu harusnya. Kan Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib anaknya Abdul Muthalib. Hamzah juga anaknya Abdul Muthalib. Harusnya sepupu. Tapi ini memanggil paman kepada Ali bin Abi Thalib. Ini juga tidak salah, oleh karena Ali juga adalah pernah disusui dengan ibu yang sama bersama Hamzah, sehingga di samping dia sepupu juga saudara sepersusuan dari Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga anaknya Hamzah memanggil paman kepada Ali bin Abi Thalib. Maka melihat anak kecil ini, Ali bin Abi Thalib
langsung memanggilnya, mengambilnya, merengkuhnya. Dan dia katakan kepada Fatimah, kepada istrinya, dunaki ibnata ammika, bawa anak ini anak dari paman kamu, anak perempuan dari paman kamu. Maka digendong oleh Fatimah. Ternyata di situ juga ada Ja'far bin Abi Thalib, juga ada Zaid bin Harithah. Mereka juga menginginkan untuk menggendong anak ini. Ini saya aja yang bawa, saya yang asuh. Ali tadi sudah ngambil dan akan mengasuh anak ini, mau dibawa ke Madinah. Kemudian Ja'far juga menginginkannya, saya yang bawa. Lalu Zaid bin Harithah juga sama, mengatakan saya aja yang bawa. Sehingga bertengkar di antara mereka tiga orang ini. Kata Ali bin Abi Thalib, ini anak paman saya. Ini anak paman saya. Kata Ali bin Abi Thalib, anaknya Hamzah. Hamzah kan pamannya, adik dari Abu Thalib. Ja'far bin Abi Thalib juga mengatakan, ini anak paman saya, lalu bibinya dari pihak ibu bersama saya. Bibinya dari pihak ibu itu istri saya, ya kan? Kemudian Zaid bin Harithah juga mengatakan apa? Kata Zaid bin Harithah, ini anak saudara saya. Kata Zaid bin Harithah, ini anak saudara saya. Ternyata Zaid bin Harithah sebetulnya bukan saudara secara nasab. Akan tetapi ketika berangkat hijrah dahulu, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin, satu sama lain dipersaudarakan, dan Zaid bin Harithah ini dipersaudarakan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga kepada anaknya dia merasa sebagai keponakan, sehingga dia mengatakan ini anak saudaraku. Berebut di antara ketiga orang ini. Maka Rasulullah SAW memutuskan pertengkaran mereka, berebutnya mereka terhadap hak asuh anak ini. Kata Rasulullah SAW yang tadi, beliau mengatakan apa? Al-kholah bimanzilatil bibi dari pihak ibu itu sama dengan ibunya, sehingga anak itu diserahkan kepada siapa tadi? Kepada Ja'far bin Abi Thalib. Diserahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib bukan karena Ja'farnya, tapi karena istrinya Ja'far itu adalah bibi dari anak ini. Ini lebih berhak untuk mengasuh anak ini, dan kasih sayang dari seorang bibi itu umumnya sangat besar, sangat dekat kepada anak dari saudari wanitanya. Sebagaimana dia sayang kepada saudari wanitanya, maka dia juga akan menyayangi anak dari saudarinya tersebut. Diserahkan oleh Rasulullah SAW kepada Ja'far bin Abi Thalib. Dan setelah menyerahkan itu, Rasulullah SAW kemudian menghibur juga orang yang tidak dimenangkan. Semuanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ali, kepada Ali dulu. Wahai Ali, anta minni wa ana minka. Wahai Ali, aku adalah bagian darimu dan kamu bagian dariku. Diangkat oleh Rasulullah SAW. Kepada Ja'far, Rasulullah juga mengatakan, asbahta kholqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, engkau ini mirip denganku baik perawakannya ataupun akhlaknya. Karena Ja'far itu secara perawakan, mukanya, badannya mirip dengan Rasulullah SAW. Dan bukan hanya fisiknya saja, juga akhlaknya mirip dengan Rasulullah SAW. Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Zaid bin Harithah, anta akhuna wa maulana. Engkau saudara kami, saudara kami semua. Wa maulana, dan maula kami. Maula itu artinya bekas budak. Karena Zaid bin Harithah dulunya budak, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW, maka disebut dengan maula. Dan kedudukan maula itu sangat dekat dengan orang yang membebaskannya. Sehingga Rasulullah SAW suatu kali juga mengatakan di hadis yang lain, al-wala'u lahmatun kalahmatin nasab.
Al-wala, maula itu dagingnya seperti daging nasab, karena menunjukkan saking dekatnya hubungan di antara mereka. Tidak mungkin seseorang membebaskan budak, membebaskan hamba sahaya kalau tidak memiliki kedekatan kepada hamba sahaya ini. Begitu juga sebaliknya, si hamba sahaya yang dibebaskan ini harus tahu diri. Mereka juga segala sesuatu kebaikan memprioritaskan orang yang telah membebaskannya. Bahkan nanti ada hukum-hukum ketika yang dimerdekakan ini punya harta kemudian meninggal dan tidak punya ahli waris, maka yang membebaskan itu seluruhnya diberikan kepada yang membebaskan. Warisan tersebut kepada yang membebaskan menjadi haknya. Ini karena hubungan mereka menjadi dekat. Maka disebut bekas budak. Ini bukan untuk konotasinya negatif. Kamu bekas pegawai saya, bekas budak saya, bekas hamba saya bukan. Tapi dalam rangka menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah ini. Dari apa yang kita sampaikan tadi, hadis Rasulullah SAW, kita mengambil sejumlah faidah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah tentang hadis ini, juga oleh beberapa ulama yang lainnya. Faedah yang pertama bahwa ibu itu adalah disepakati oleh para ulama, ibu itu mereka didahulukan dalam hak kepengasuhan terhadap anak, terutama anak yang mereka masih menyusu ke ibunya. Nah, ketika sudah besar untuk ibu itu, ketika anaknya sudah lepas dari air susunya, maka dipersilakan untuk memilih kepada ayah atau ibu. Seandainya mereka berpisah umpamanya, dipersilakan untuk memilih. Kemudian ketika ibu itu tidak ada, yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut adalah orang yang paling dekat dengan si ibu itu adalah saudari-saudari dari si ibu, itu yang disebut dengan al-kholah. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan juga bahwa apakah nih ada beberapa perbedaan pendapat tentang kholah atau bibi dari pihak ibu itu sederajat dengan ibu itu dalam segala sesuatu atau dalam hak hadonah saja, ini ada perbedaan pendapat di antara mereka, bahwa sebagian mengatakan ini dalam hak hadonah saja, kata sebagian ulama, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa sederajat dengan ibu juga dalam perkara waris, di mana mereka apabila tidak ada zawul arham, mereka orang yang mengatakan sederajat dengan ibu adalah ulama-ulama yang mengatakan bahwa zawil arham ini berhak menerima waris. Tapi sebagian ulama mengatakan zawil arham itu tidak berhak menerima waris, sehingga yang mengatakan yang kedua ini ketika menyebut seorang bibi sejajar dengan ibu itu khusus dalam perkara hadonah saja, dalam perkara kepengasuhan anak, tidak dalam perkara yang lainnya. Faedah yang lain juga bahwa pertengkaran atau berebut kepengasuhan anak itu tidak dicela. Rasulullah tidak mencela mereka. Mereka berebut dalam hal ini, saya yang ngasuh. Karena ini termasuk bagian dari berebut dalam kebaikan. Berebut dalam kebaikan, saya aja yang ngasuh, saya yang mengasuh. Kemudian faedah yang berikutnya, ini menunjukkan keteladanan mereka justru tentang antusiasme mereka dalam mengasuh anak, dalam mengasuh anak kerabatnya, anak saudaranya. Mereka peduli sehingga semuanya ingin untuk mengasuh anak ini. Kemudian faedah yang lainnya, ini juga menunjukkan keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memutuskan. Bagaimana beliau, kalau secara kedekatan antara tiga pihak yang bersengketa tadi itu, Rasulullah paling dekat ke siapa? Ya, dari tiga orang ini, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah. Yang paling dekat kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Banyak unsur kedekatannya.
Ali itu anak asuh Nabi SAW dari kecil di rumah Nabi SAW. Dia juga anak dari Abu Thalib. Abu Thalib yang dulunya ngasuh Rasulullah SAW. Kemudian jelas ponakan Rasulullah SAW. Kemudian juga menantu Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah punya tendensi harus orang yang paling dekat, kalau Rasulullah punya kecenderungan membangun dinasti memilih keluarga dekatnya, maka Rasulullah SAW akan memilih Ali bin Abi Thalib. Secara kedekatan antara Ali dengan Ja'far bin Abi Thalib, sama-sama anak dari Abu Thalib, tapi Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasulullah kemudian jadi menantunya. Tapi Rasulullah karena keadilan beliau sesuai dengan ketentuan, dia punya bibi yang memang lebih berhak untuk mengasuh anak ini. Ja'far punya istri yang merupakan bibi dari anak ini. Kemudian juga faedah yang lainnya yang disebutkan ini oleh Syekh Utsaimin, bahwa perempuan itu didahulukan dalam hak kepengasuhan daripada laki-laki. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah tidak mengundi antara 3 orang tersebut. Kalau tadi agak jauh misalnya Zaid bin Harithah, maka yang paling dekat itu antara Ali dan Ja'far, ini adik kakak. Mereka levelnya sama bagi si anak ini, bagi si anak yang hendak diasuh itu mereka levelnya sama. Kalau yang diperhatikan adalah kelaki-lakian, maka seharusnya Rasulullah karena ini selevel mengundi antara 2 orang tersebut. Akan tetapi ternyata Rasulullah tidak mengundinya, oleh karena ada yang lebih pantas lagi untuk mengasuh, yaitu perempuan. Perempuan dalam hak kepengasuhan itu lebih didahulukan daripada laki-laki. Kemudian yang terakhir yang ingin kita sebutkan dari faidah, bahwa seorang qadi, seorang pemutus suatu perkara, mereka menenangkan hati orang yang tidak dimenangkan. Bukan justru menjatuhkan, mupuas misalnya, mupuas atau menjatuhkan ketika bersengketa antara 2 pihak, yang satu dimenangkan kemudian yang satu bukan dijatuhkan, akan tetapi dibesarkan hatinya, disampaikan hal-hal yang menyenangkan terhadap dia ini, dan berlaku dalam segala hal, dalam persaingan di antara murid-murid kita, di antara santri-santri kita juga. Misalnya ada yang di ujian ini nyampe mumtaz, ada yang jahid jidan, ada yang jahid, yang mumtaz saja dipuji-puji, yang jahid jidan dipuji juga. Nanti yang rosib dicela-cela, dijatuhkan oleh kita, disebut bodoh, disebut nggak mau menghafal, nggak mau perhatikan, tidur melulu dan seterusnya. Bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi dibesarkan hatinya, disampaikan hal-hal yang menyenangkan yang akan mendorong dia tetap semangat di dalam mengejar apa yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dari faidah-faidah hadis yang terakhir di bab birrul walidain wa silatul arham, bab birrul walidain dan menyambung tali kekerabatan. Dan di antara bentuk menyambung tali kekerabatan tadi adalah mengurus anak saudaranya, mengurus anak pamannya, itu juga di antara bentuk menyambung tali kekerabatan. Begitu juga bagi si anaknya. Dalam hal kebaktian, ketika si ibu tidak ada, dia juga menyambung kekerabatan dengan berbakti kepada bibinya, menjadi prioritas utama. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk, agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.